Maksudnya nggak ada keinginan main lagi ke tempat Yusuf Mansur? Enggak. Kenapa, Pak? Ya gimana kayaknya orangnya kejem banget kayak gitu. Yusuf Mansur ini tergabung dalam warung stick and sticknya Jody Bertuseno, di mana di sana dia punya omset miliaran per bulan, teman-teman. Harusnya menyelesaikan masalah-masalah utang piutang dengan para korban, investasi yang mangkrak sampai hari ini itu harusnya mudah saja, teman-teman. Kalau Yusuf Mansur punya itikat baik untuk kemudian bertanggung jawab. Namun sampai hari ini kami tidak melihat itu, teman-teman. Maka terus kemudian teman-teman suarakan, bantu kami menyuarakan untuk kemudian memboikot warung stick and stick milik Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Talo Alit. Bicara Yusuf Mansur, seperti yang yang sering saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa banyak dari kasus-kasus yang itu juga menyeret nama Yusuf Mansur, yang kemudian itu seperti putus di tengah jalan, berhenti di tengah jalan, atau hilang begitu saja. Ada juga kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur, tapi orangnya sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya. Sebut saja kasus perumahan Kaisar Al-Mansur, yang mana kemudian Arab yang diduga kuat ada hubungannya dengan Yusuf Mansur, di mana ada beberapa saksi mengatakan bahwa Arab ini sering bertemu ataupun duduk bareng bersama Yusuf Mansur, itu menghilang. Kasus investasi batubara, ada seorang yang bernama Adian Shah, yang kemudian disebut-sebut sebagai direktur utama dari PT Adipatra Perkasa, ini juga menghilang, teman-teman. Dan salah satu kasus yang saya akan ulas kembali adalah kasus diculiknya atau disekapnya seseorang bernama Soleh, yang ini dulu ingin memulai bisnis atau bekerja sama sarang walet, ya kalau tidak salah, teman-teman, yang kemudian ini menyebut bahwa adik ipar Ustadz Yusuf Mansur ini menipu Pak Soleh ini, lalu kemudian tidak hanya menipu, ini juga menyekap, yang mana Pak Soleh ini mengatakan dia sudah mencoba untuk meminta atau menghubungi Yusuf Mansur, namun Yusuf Mansur acuh tak acuh dan cuek alias tidak menggubrisnya. Ada apa sebenarnya mereka ini gitu? Yang mana saya pribadi menduga kuat bahwa di balik penyekapan Pak Soleh ini, yang mana di sini Pak Soleh ini mengatakan bahwa dia disekap oleh Ustadz Taslim. Saya menduga kuat bahwa di belakangnya ini jelas kemungkinan besar ini ada nama Yusuf Mansur, karena kasus ini juga mengendap begitu saja, hilang begitu saja. Baik, saya akan bacakan sedikit kronologi bagaimana sehingga Ustadz Soleh Suritno ini bisa disekap, teman-teman. Adik ipar Ustadz Yusuf Mansur justru menipu klien pengacara koboi bernama Soleh Suritno yang disekap oleh Ustadz Taslim. Pelan-pelan saya akan bacakan kronologinya, teman-teman. Intelmedia.co. Beberapa hari lalu, berita tuduhan dugaan penipuan terhadap Soleh Suritno oleh Ustadz Taslim diluruskan oleh kuasa hukum Soleh Suritno bernama M. Firdaus Oibowo SH. Menurut Firdaus, yang ditemui tim Intelmedia.co di kantornya di Komplek Duta Bintaro, Blok AA 1 nomor 2, Senin 13 bulan 8 ini sekitar beberapa tahun yang lalu, ya. Saat itu kerjasama bisnis antara Taslim, adik ipar Yusuf Mansur, yang juga disapa Ustadz, dengan Soleh Suritno. Justru Taslimlah yang diduga melakukan penipuan terhadap Soleh. Dugaan penipuan itu kemudian berakhir dengan penyekapan yang dilakukan Taslim terhadap Soleh. Penyekapan, teman-teman, ini sebenarnya bukan kasus yang bisa dianggap sederhana, ya, teman-teman. Kepada wartawan Intelmedia.co, Firdaus kemudian menyampaikan kerjasama bisnis itu bermula saat kunjungan Soleh dari Jawa Tengah ke kediaman Yusuf Mansur pada tahun 2017 untuk mengikuti pengajian. Di samping mengaji, Soleh berniat menjajakan kapsul burung walet produksinya. Itu karena Soleh mendengar Yusuf Mansur mengidap beberapa penyakit. Soleh yakin produk kapsul burung walet miliknya bisa sembuhkan penyakit Yusuf Mansur. Kapsul itu diakui oleh Soleh dikonsumsi Ustadz Yusuf Mansur, sehingga pada akhirnya Yusuf Mansur meminta Soleh memberi merek YM kapsul walet pada produknya itu. Soleh menurut saja permintaan Yusuf Mansur itu, dan akhirnya kapsulnya pun diberi nama YM kapsul. Maksudnya Yusuf Mansur kapsul, teman-teman. Soleh sangat berterima kasih atas kebaikan Ustadz Yusuf Mansur yang sudah mau menerima dirinya beserta program usahanya saat itu.
Dalam beberapa kunjungan ke Yusuf Mansur di tahun 2017, Soleh bertemu Taslim yang bercerita bahwa dirinya sedang membangun pesantren. Karena itu dia membutuhkan banyak uang. Sehingga Soleh sepakat mendukung rencana itu. Dukungan Soleh diberikan dengan memberikan kapsul produknya seharga 300 juta untuk dijual kepada jamaah Yusuf Mansur. Soleh hanya meminta agar Taslim mengembalikan modalnya saja, Rp 300 juta. Sedangkan keuntungan dari penjualan kapsul itu boleh diambil Taslim untuk pembangunan pesantrennya. Namun keikhlasan Soleh dalam membantu membangun pesantren seperti tidak ada harganya di mata Ustadz Taslim. Selang beberapa bulan, setelah kapsul diterima Taslim, Soleh menagih uang penjualan kapsul itu. Berkali-kali Soleh menagih. Sebanyak itu pula Taslim mengelak dengan mengatakan kapsulnya masih tersimpan di rumahnya. Belakangan karena berulang ditagih, Taslim mau juga membayar kapsul itu, Rp 200 juta. Pembayaran itu bukannya menjadi berkah bagi Soleh, tapi awal dari malapetaka di belakang hari. Masih dari penuturan Firdaus, pembayaran 200 juta kepada Soleh itu oleh Taslim dijadikan sebagai laporan ke polisi dalam tahun lalu. Soleh dilaporkan telah melakukan kecurangan dalam kerjasama bisnis dengan membawa kabur uangnya. Berbekal laporan polisi ini, Taslim memaksa Soleh kembalikan uang yang Rp 200 juta itu. Jika uang itu tidak dikembalikan, Taslim mengancam meneruskan laporannya ke polisi. Karena terus diancam, akhirnya Soleh mengikhlaskan uang hasil dagangannya yang diambil paksa oleh Taslim melalui orang utusannya. Tapi ini tidak membuat Taslim puas. Dengan berbagai cara, Taslim berusaha mendapatkan uang itu, termasuk dengan ancaman fisik. Sedangkan Soleh juga kukuh pada pendiriannya. Taslimlah yang berhutang kepadanya. Ketegangan Soleh dan Taslim ini akhirnya bermuara pada kejadian di hari Kamis malam. Ketika mengetahui Soleh berada di Bilangan Senin, Jakarta, Taslim bersama 6 orang temannya yang mengaku sebagai polisi, teman-teman, mendatangi dan membawa Taslim. Cerita penjemputan Soleh oleh Taslim itu kemudian menyeruak dengan penyekapan itu. Informasi penyekapan itu akhirnya sampai ke telinga Firdaus pada Kamis tengah malam melalui Sandi Tumiwa, mantan suami artis Tessa Kaungan yang pernah menjadi kliennya. Setelah mendapat kuasa hukum secara lisan, dalam kurung Soleh masih memegang dan menggunakan telepon genggamnya, Firdaus berkoordinasi dengan pihak kepolisian wilayah Tangerang. Firdaus kemudian mengajak polisi beberapa wartawan dan temannya guna melakukan penyelamatan terhadap Soleh. Setelah mengetahui posisi Soleh lewat Sherlock yang dibagikan Soleh, seperti yang terlihat dalam video yang beredar. Soleh disekap dengan diborgol pada sebuah rumah yang beralamat di Grand Lake, Cipondoh, Tangerang. Jumat pagi, Firdaus membawa Soleh ke Polsek Cipondoh guna melaporkan Taslim yang diduga melakukan tindak pidana penyekapan, sebagaimana yang diatur dalam KUHP pasal 333. Pagi itu di Polsek Cipondoh ternyata Taslim sudah di sana. Menurut Firdaus, saat itu juga Taslim meminta kepadanya agar bisa mempengaruhi Soleh untuk tidak membuat laporan polisi. Sebagai kompensasi, Taslim menjanjikan sejumlah uang sekaligus meminta agar Firdaus berbalik menjadi kuasa hukumnya. Sayangnya Soleh bergeming sehingga hari itu juga proses berita acara pemeriksaan BAP dilaksanakan oleh Polres Cipondoh. Ini nanti saya akan tampilkan video wawancara Pak Soleh ini dengan Pak Darso Arif ya. Ini nanti Pak Soleh bercerita sendiri teman-teman. Jadi jangan di skip videonya. Hari-hari setelah laporan itu dibuat, Taslim terus menghubungi Firdaus guna meminta Soleh agar mencabut laporannya, sambil berjanji memberikan uang kepada Soleh dalam jumlah yang lumayan besar. Akan tetapi Soleh bergeming dan tetap bertekad melanjutkan perkara ini. Namun masalah baru kembali timbul dalam komunikasi Taslim dan Firdaus. Semua pembicaraan mereka soal permintaan pencabutan laporan yang di situ tersebut sejumlah uang dijadikan Taslim sebagai ancaman bahwa Taslim telah memerasnya. Padahal menurut Firdaus, angka itu dia sebut berdasarkan tawaran Taslim kepada Soleh untuk berdamai. Pintar ya. Taslim tidak berhenti di situ. Diam-diam dia mentransfer uang sebesar 1,5 juta ke rekening milik Firdaus. Tanda transfer ini oleh Taslim dijadikan sebagai alasan bahwa dia telah membayar Firdaus untuk berdamai dengan Soleh. Aneh ya. Karena itu saya akan melaporkan Taslim ke Polda Metro Jaya dalam minggu ini dengan alasan penyuapan terhadap pengacara, kata Firdaus. Kepada penulis, melalui komunikasi telepon yang dihubungkan Firdaus, Soleh tetap kukuh pada pendiriannya meneruskan perkara ini sampai proses pengadilan. Saya sudah ditipu, juga dizolimi secara fisik, demikian kata Soleh. Bagaimana dengan Yusuf Mansur? Menurut Firdaus sama sekali Yusuf Mansur tidak ada dalam kasus ini, walaupun Taslim sering menyebut nama kakak iparnya itu dalam berbagai komunikasi dengannya.
Meski begitu, Firdaus tidak menampik kalau Yusuf Mansur akan ikut campur dalam urusan ini. Firdaus kemudian mempersilahkan penulis membaca sebuah dialog WhatsApp antara dirinya dengan Yusuf Mansur. Di situ memang Yusuf Mansur tidak menyinggung masalah yang dihadapi adik iparnya, Taslim. Akan tetapi menurut Firdaus ini ada kaitannya. Masalahnya, setelah kasus pidana menimpa adik iparnya itu, barulah Yusuf Mansur menyapanya. Padahal sudah sangat lama mereka tidak saling berkomunikasi. Jadi menurut Firdaus Wibowo ini bahwa Yusuf Mansur ini sudah lama tidak menegur atau menyapa Firdaus. Namun setelah ada kasus ini yang menyeret nama Taslim ini, nggak berselang lama Yusuf Mansur kemudian menghubunginya. Ini kan ada keanehan. Firdaus kemudian bercerita bahwa dia dan Yusuf Mansur pernah berteman dulu pada usia remaja. Saya dan Yusuf Mansur itu saling kenal dari dulu sejak remaja. Kami sama-sama di lampu merah Cingkareng. Hanya saja saya berada di sebelah sini dan Yusuf Mansur di seberang sana. Jadi kami tak pernah berada dalam satu kelompok. Akunya, Firdaus juga akui pernah membantu seorang klien menagih utang dalam jumlah yang cukup besar kepada Yusuf Mansur. Jadi emang Yusuf Mansur ini sudah banyak bermasalah ya teman-teman. Dan termasuk kasus Taslim ini seperti yang saya katakan bahwa saya pribadi menduga kuat bahwa ini ada hubungannya. Termasuk seperti apa yang dikatakan oleh Firdaus Wibowo tadi bahwa kok sejak ibaratnya sudah lama Yusuf Mansur ini tidak menghubunginya, namun setelah ada kasus yang menyeret nama Taslim ini yang kemudian dikatakan sebagai adik ipar Yusuf Mansur ini, tiba-tiba Yusuf Mansur ini menghubungi Firdaus ini teman-teman. Jadi ini ada satu keanehan. Saya akan tampilkan foto Yusuf Mansur dengan Taslim ini, yang mana ini dikatakan oleh Pak Soleh ini bahwa orang ini yang menyekap dirinya teman-teman. Mari kita simak wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Soleh ini, teman-teman. Kan itu kan itu. Akhirnya aku bilang, Bapak, itu yang dari Bepom sudah datang ngomong ke saya, katanya mau dibikinin mereknya apa, katanya. Tanya ke Yusuf Mansur. Ya. Udah nanti 2 hari lagi gitu, saya tak apa itu istihara dulu kayak gitu. Akhirnya beliau bilang udah ya em aja gitu. Setelah sudah 2 hari itu akhirnya namanya ya em Walet itu, Yusuf Mansur Walet itu. Iya, em Walet itu Yusuf Mansur Walet itu yang ngasih beliau itu. Tapi orangnya itu gimana sih kata saya gitu, orangnya mah nggak fair banget. Misalkan kayak gitu apa itu, misalkan aku ada kendala apa gitu, namanya orang apa sih baru merintis kan ya, kayak gitu. Misalkan kalau itu ya ada orang yang jahat, kepengin katanya, dia bilangnya katanya anunya Ustadz Yusuf Mansur. Oh gitu. Katanya aku ya, Bapak sudah dianggap orang tua sama kakak saya. Saya adiknya pikirain itu adiknya itu beneran, tahu-tahu itu adik ipar. Oh, yang namanya Pak Taslim itu. Iya, itu mau ngasih uang saya itu 2M itu. Katanya mau. Udah uangnya sudah dibawa itu. Itu kerjasama sama orang Malaysia. Uang siapa, Pak? Uang orang Malaysia. Orang Malaysia, uang Taslim. Terus mau kasih Bapak? Mau kasih saya. Untuk dana sadang walet modal. Saya sudah ada. Pokoknya saya mau uangnya secukupnya gitu. Terus akhirnya beliau itu belanja sama saya 250 juta. Dibayar nanti? Enggak, dibayar cuma 100. Yang 150 ntar katanya gitu. Akhirnya Pak Soleh kasih sarang walet sejumlah 150 juta. Iya, sama terus akhirnya beliau bilang katanya lagi punya apa sih, anak yatim, yayasan anak yatim mau bikin pesantren. Lah saya cek ke sana. Benar. Iya, enggak, jadi ada yang orang sana yang pinggir laut itu wakaf kayak Mas Pakin di Tangerang atau di Subang? Di Subang. Oh, Subang ya. Tahu-tahu aku ke sana, tanahnya masih koyak, wah ini mah. Berarti pesantrennya belum ada. Lah aku duit yang dibayar beliau tak belanjain. Hasilnya pikir saya hasil waletnya tak masukin ke situ lah. Hitung saya itu sedekah tapi nggak berasa ya. Kayak gitu. Tok aku ngecek ke sana begitu. Terus akhirnya dia itu
ke sana sama kiai sana bilang katanya kalau ketemu saya nanti mau dikasih duit 2 juta katanya gitu. Dia punya utang sama saya 150 kayak gitu. Tahu-tahu harusnya apa? Dia yang punya iya. utang ke bapak. Dia itu yang bayar ke saya, malah kebaliknya begitu. Sebaliknya. Terus saya di minggel aja pasti Di botol itu. diinjak ya, diambil, dirokok itu saya di atas, Masya Allah. Oh iya, iya. Saya mau sholat isya juga enggak ini, ya Allah. Yang lainnya dibantu sama pengacara Terus namanya Pak Firdaus ya. Pak Firdaus. Iya, yang pengacaranya Edi Sugigi. Iya, iya, iya. Terus akhirnya dawinya apa sudah nulis itu ujian dari Allah Iya, katanya. Pak, waktu jadi 150 juta sarang walet, nilai sarang waletnya ke Pak Oh, itu Taslim. Taslim. Kalau ke Yusuf Mansur enggak? Pak Yusuf Mansur belanja itu bayar, pokoknya beliau itu tak kasih misalkan kayaknya sampai 70 ya beliau transfer. Itu langsung bayar ya. Kalau Yusuf Mansur bayar ya. Hanya Taslim aja ini masalah. Ya, yang Taslim itu orangnya pikir saya itu ya sama kayak Ustaz Yusuf Mansur, wis namanya orang katanya lulusan dari Kairo apa kemana, saya orang nggak tahu ya. Iya, iya. Tahu-tahu orangnya alatnya begitu, Masya Allah, orang jenggot-jenggot itu, Masya Allah saya itu. Pak, waktu itu kan akhirnya kan Bapak kan lapor polisi itu kan, Pak. Enggak, saya mau Pak Firdaus. Iya, Pak Firdaus itu sampai maksa-maksa kayak gini. Saya punya teman Sandi Tumewa, Sandi Tumewa kalau itu Ustaz Jibri Hall, aku diajak sama MPP itu sana. Lah pas kayak gitu kata yang namanya itu bilangnya begini, Mas di mana sih Mas, di mana gitu, kata Sandi Tumewa. Saya di sini Sherlock lah, saya nggak ngerti Sherlock apa ya. Tapi Saya nggak ngerti. akhirnya saya juga ikut tahu kasus itu. Pak, sampai sekarang uang yang 150 juta udah dibayar belum? Masih enggak. Dia itu nyewa pengacara sampai 8 tuh dari Medan, tapi enggak bisa jadi yang aku dibilangin kan Taslimnya gini. Bapak kan sudah jadi orang tuanya kakak saya, itu dibebasin aja. Terus aku disuruh sini itu sama Pak Firdaus, jangan buat pengajaran kayak gitu, Bapak. Tapi Pak, masalah nggak ngadu ke Yusuf Mansur itu, masa itu ada. Iya, aku bilang itu orangnya nggak peduli. Yusuf Mansur nggak peduli. Cuman bilang gini, Bapak kenapa sama Taslim sih? Lah, wong saya dari rumahnya situ tahu-tahu di sekadar di depan. Lah saya nggak tahu kan. Mas Wali masih berharap nggak uangnya itu kembali? Enggak, aku sudah apa. Udah ikhlas ya Pak? Nggak didawin apa sih? Iya, ya. Kalau Pak Soleh dinasihatin sama waktu Lutfi supaya ikhlasin aja. nggak saja. Apalagi nggak ada perjanjian ya Pak? Iya, nggak ada. Pak Soleh masih berhubungan dengan Yusuf Mansur Pak? Sekarang enggak. Waktu itu kan rajin ke sana. Iya, rajin ke sana ya paling setengah bulan apa ke sana gitu. Sama istrinya juga itu. Bunda Memunnya istrinya itu ya baik sih, wong aku sering ke rumahnya di sana. Tapi sekarang nggak lagi. Enggak, saya ya kesel loh. Ya gitu. Minum dulu Pak, minum dulu. Iya. Hitung-hitung udah berapa lama nggak Yusuf Mansur lagi? Ya kurang lebih 1 tahunan apa ya. Sebelum corona sih 2 tahun. Berarti Pak Soleh masih ke sana ya? Gitu. Iya. Minum dulu Pak. Jadi nggak ada kontak-kontak lagi dengan Yusuf Mansur ya Pak? Enggak. Sayang juga Pak, 150 juta itu Pak uang Bapak ya. Iya. Ya Yusuf Mansur Pak tolong gitulah. Lah iya lah, kata saya orang kayak gitu. Wong aku lagi disekap Bapak. Iya. Terus aku kan aku WA-nya pakai kaki, enggak kayak ginian kan dipukul kayak gini sampai ininya sakit sampai sekarang. Pak Soleh ini siapa? Yusuf Mansur. Iya, aku WA Ustaz Ustaz, ini saya ada di Krenglek. Aku disekap sama itu Taslim. Iya, tahu-tahu itu yang Pak Firdaus gini, Bapak saya sama-sama muridnya Babi Lutfi, aku nggak bakalan minta bayar katanya gitu, sampai nyewot begitu. Pak Soleh WA Yusuf Mansur dijawab? Enggak dijawab. Makanya waktu itu Pak Ustadz Yusuf Mansur dibawa-bawa, katanya kan waktu itu gencar di apa sih katanya
itu ponakan ya apanya sih? Ininya Ustadz Yusuf Mansur, adiknya gitu. Misalnya dia ipar-iparnya Ustadz Yusuf Mansur kayak gitu di TV yo. Tahu-tahu apa sih? Nggak ada jawaban apa ngasih solusi gimana? Orang ketempatan. Jangan kali ya. Iya. Itu udah Bisa jadi. Iya. Terus gini itu yang namanya Taslim ya. Yang namanya Taslim itu kerjasama sama orang yang Malaysia gitu. Kan uangnya banyak. Iya. Itu Alfamart. Kan 1,3 ya. Iya. Tahu-tahu kata orang yang dari Malaysia ini nanti kan dibagi hasil berapa bulan sekali nggak tahu. Terus dibagi hasilnya untuk yang orang Malaysia disodakokan. Yang Pak dia mau biarin Pak dia. Tahu-tahu kerjasama lagi sama orang itu kayak jenis apa mungkin mau ini kerjasama beras. Tapi orang kerjasama beras nggak mudah itu, harus kita itu tahu juragan sorry di lapangan sana. Itu mah nggak tahu dianggapnya gampang gitu. Tahu-tahu yang mau kerja di situ itu di apa sih? Di seleksi supaya diterima gitu. Iya. Saya tanya-tanya juga kenapa waktu itu kasusnya nggak diterusin ya. Karena kan Pak Soleh kan diculik dari Senin kan. Iya. Disekap, di borgol itu kan pidana dan itu tahu-tahu yang Taslim itu di polsek. Tahu-tahu yang kena kan dia itu, yang kena dia. Tahu-tahu 2 hari koma. Siapanya? Kue itunya nggak bisa apa-apa. Aslinya koma ini. Mungkin shock kali ya. Iya. Pak Soleh nggak ada keinginan main lagi ke tempat Yusuf Mansur? Enggak. Kenapa Pak? Ya gimana kayaknya orangnya kejem banget kayak gitu. Ya. Kali mau ngantar beras lagi mungkin? Enggak. Berapa kali Pak Soleh ngantar beras gitu? Saya sampai 4 kali. 4 kali ya? Hitung ya. Coba kalau saya Bu, asik banget ya kalau. Iya kalau nanti mudah-mudahan Tapi saya. sekarang Pak Soleh kan nggak main beras lagi sekarang. Sarang walet. Mainnya yang enteng-enteng. Sekarang masih sarang walet Pak Soleh, masih mereknya masih YM Walet. Enggak, saya sudah nggak tahu ini. Pernah dibayar nggak berasnya? Pernah nggak Pak? Enggak ya. Karena Pak Soleh mau kasih aja kan? Kasih aja. Ya sarang walet kalau berapa puluh aja nggak di misalkan nggak dibayar ya nggak apa-apa, namanya sudah jadi keluarga apa Iya. Oke, sip. Ya, Pak Soleh Suritno sampai nggak mau lagi bertemu dengan Yusuf Mansur, katanya kejam banget gitu. Jadi di sini tadi Pak Soleh Suritno seperti yang teman-teman dengar bercerita bahwa ketika dia disekap dia menghubungi Yusuf Mansur. Menggunakan Yusuf Mansur menggunakan WhatsApp atau SMS atau apapun itu, dia menggunakan kakinya gitu. Namun Yusuf Mansur tidak menggubrisnya sama sekali. Artinya ini kan ada satu keanehan dan kejanggalan gitu. Dan juga tadi mengatakan bahwa si Taslim ini setelah kemudian Soleh Suritno ini melaporkan ke polisi itu 2 hari kemudian dia koma gitu. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa Yusuf Mansur ini sampai hari ini sudah banyak sekali masalah yang kemudian ikut menyeret namanya, walaupun baik itu secara langsung maupun tidak langsung teman-teman. Ada banyak kasus-kasus dugaan penipuan, kasus-kasus investasi bodong yang juga menyeret nama Yusuf Mansur. Perumahan bodong juga ada yang kemudian menyeret nama Yusuf Mansur. Kasus-kasus dengan wanita juga menyeret nama Yusuf Mansur. Belum lagi kalau kita berbicara tentang janji-janji, beberapa orang yang bercerita tentang janji Yusuf Mansur yang kemudian sampai hari ini itu tidak ditepati. Artinya, sebenarnya kita harus menaruh perhatian lebih terhadap orang ini, bahwa orang ini sudah banyak merugikan orang lain, yang mana ini harus diadili dan mendapat keadilan yang seadil-adilnya bagi para korban yang sampai hari ini menuntut haknya namun tidak mendapatkan itu. Seperti yang teman-teman ketahui dan sudah sering kami katakan bahwa Yusuf Mansur ini tergabung dalam warung Stick and Stick-nya Jody Bertuseno, di mana di sana dia punya omset miliaran per bulan teman-teman. Harusnya menyelesaikan masalah-masalah utang piutang dengan para korban, menyelesaikan masalah-masalah investasi bodong investasi yang mangkrak sampai hari ini itu harusnya mudah saja teman-teman. Kalau Yusuf Mansur punya itikat baik untuk kemudian bertanggung jawab. Namun sampai hari ini kami tidak melihat itu teman-teman. Maka terus kemudian teman-teman suarakan, bantu kami menyuarakan untuk kemudian memboikot
warung Stick and Stick milik Yusuf Mansur. Saya Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytran kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytran kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok lungkat, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.